ketika IHT, teman-teman SMP 24 pasti sudah dapat ini dari Pak Ketua dengan komite pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi. Lalu lokal karya pertama, kami para komite pembelajaran ini diberi materi tambahan tentang pembelajaran diferensiasi WMU. Nah ketika itu saya mikir kenapa harus diberikan lagi. Ternyata Bapak Ibu, saya ketika itu merefleksi kayaknya ini ilmu dari IHT di teman-teman SMP 16 ketika itu kayaknya ada banyak yang salah nih. Saya kok prediksi saya kok banyak gitu. Nah akhirnya saya adakan workshop mendadak Bapak Ibu dari 19 dan ternyata benar. Dan ketika saya diminta ditolong untuk mendampingi di beberapa sekolah, ada beberapa SD, ada beberapa SMP yang notabene juga sama-sama sekolah bergerak, ternyata konsep ini juga masih banyak yang salah. Mudah-mudahan saya berharap di SMP 24 tidak banyak yang salah. Mari kita cek pengetahuan Bapak Ibu ya tentang pembelajaran diferensiasi. Masing-masing Bapak Ibu tetap memegang ini ya, apanya? Oke. Ini kembali ke provinsi tadi ya, saya akan berhitung 1, oke Bu, silakan dilanjutkan. 1, 2, 3, tos. Yuk, oke Bu. Apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan terkait gambar di samping? Ada gambar apa nih Bapak Ibu? Ada gambar ibu. Nah, ada tulisannya. Anak-anak ujian kita hari ini adalah memanjat pohon. Oke, jadi perintahnya memanjat pohon. Hewannya ada platypus, ada tenyom, ada pinguin, ada gajah, ikan, anjing laut, dan guguk. Yuk, monggo. Silakan Ibu komentari gambar ini. Kalau saya melihat dari gambar itu kan ada beberapa jenis hewan. Nah, dan hewan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai keahlian juga yang berbeda. Mungkin untuk gajah dia mungkin mempunyai fisik yang kokoh, kuat, besar, tetapi juga gajah itu mempunyai kekurangan juga. Mungkin dalam contoh misalkan kalau berlari, kalau dibandingkan dengan di situ ada unsur anjing, ya, guguk. Iya, guguk anjingnya. Itu mungkin kalau dilihat dari fisik lebih besar dari gajah. Tetapi kalau mungkin dilihat dari kelincahan, itu mungkin lebih lincah atau lebih gesit dari anjing. Nah di sini karena ada beberapa perbedaan dari hewan tersebut, jadi kita harus bisa membedakan karena tadi perintahnya adalah memanjat pohon. Karena tidak semua hewan ini bisa memanjat pohon. Jadi ini mungkin ada suatu pembelajaran diferensial, yaitu apa itu namanya, mengelompokkan deh. Maksudnya membedakan bagaimana cara masing-masing hewan ini, karena memang kalau menurut itu ada monyet, mungkin yang menang monyet, gajah kalah. Nah ini mungkin ada suatu diagnostik dari awal bahwasanya kita kalau di dalam BK itu namanya gaya belajar. Jadi ada gaya belajar kinestetik, audi, ada visual. Nah itu kita mengelompokkan masing-masing dari siswa kita. Kalau di situ adalah hewan. Jadi kalau monyet dengan gajah kita harus juga bisa membedakan. Dalam arti di sini ada tugasnya. Misalkan kalau monyet disuruh memanjat, nah itu mungkin mempunyai kecepatan yang cepat. Mungkin gajah diberikan tugas yang lain, mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, jadi pada kata kuncinya adalah harus memberikan tugas yang lain, ya, yang berbeda-beda.
sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi tugasnya monyet berbeda dengan tugasnya platypus. Oke. Saya tidur. Aduh, itu bener apa orang ya? Oke, silakan bagi sekali 1, 2, 3, 4, 5, stop. Oke, pertanyaan kedua. Adakah ide yang bisa guru tersebut lakukan agar semua siswa dapat belajar dengan baik? Idenya mungkin ide pertama adalah semua harus diberi tugas beda-beda. Ya. Kemudian diberi asesmen yang beda-beda juga. Asesmen yang berbeda-beda. Oke. Sekarang lanjut. 1, 2, 3, stop. Kenapa akhirnya saya khawatir lepas dari botol ini tak keluar setiap kali melihat mikrofon kayaknya trauma ya. Sama seperti kami pada kepala sekolah ketika mendengar lagu P5 ya. Jawab semua rasanya jawab karena setelah kemarin kami ke Masa itu panasnya yang lebih benar. Kami semua pada tunggal satu persatu. Saya sakit 2 minggu. Pak Teguh pulang bulan ya. Jadi kita pulang bulan. Jadi setiap kali juga ada apa lagu apa mamere gitu, bangun rasanya luar rasanya. Nah saya khawatir nanti setelah dari workshop ini lihat mikrofon kayaknya mau ya coba ibu. Ayo mulai pertanyaan nomor 3. Tuh mana tuh mikrofonnya di mana? Oke. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran diferensiasi? Pasti tahu lah dari sekolah penggerak. Kalau udah sekolah dari itu ada Pak Teguh, mana seminggu. Yuk setahunya saja. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dimana seorang siswa berbagai metode. Berbagai metode. Oke. Jadi metodenya berbeda-beda dalam satu kali proses pembelajaran. Satu kali ngajar, metodenya berbeda-beda. Satu tapi selanjutnya beda lagi. Kali ini saya pakai metode praktikum, besok saya pakai metode ceramah, begitu. Jangan sampai ngomong-ngomong di sana. Santai aja. Saya pun juga nggak dikit dan kalau penjelasan salah pun tidak saya daftarkan di manual dulu. Gimana Bu? Terus kalau mengenal bukan sini, pokoknya bukan ini, kok tidak usah aku nggak boleh ngomong begitu sebenarnya. Oke. Ini Bapak Ibu tentang diferensiasi ya. Ini berdasarkan jadi diferensiasi ini konsep awalnya itu sudah ditemukan tahun 2010. Jadi peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Ya, hashtagnya adalah pengalaman belajar. Nah, sekarang saya mau ngecek konsep Bapak Ibu dengan diferensiasi. Papannya silakan dibersihkan. Bapak Ibu tinggal menulis Y atau N saja. Ya, ada beberapa pernyataan di sini atau pertanyaan. Nanti Bapak Ibu menurut teman-teman Bapak Ibu silakan jawab yes or no saja. Sekali lagi saya berharap di sini tidak banyak yang salah konsep karena dari hasil pengalaman saya beberapa kali dari sekolah-sekolah bahkan sekolah penggerak konsepnya tentang pembelajaran diferensiasi masih banyak yang salah. Oke, yang pertama
Sudah siap ya, Bapak Ibu ya? Soal nomor 1. Dibacakan. Ya, dibacakan. Tidak dibacakan Bu. Ini di kita ini masih kosong. Murid akan mencapai hasil belajar yang lebih maksimal apabila materi yang akan dipelajari mereka tidak terlalu jauh dari jangkauan kesiapannya. Yes or no? Agak besar ya Bapak Ibu ya, biar bisa saya lihat dari depan sini. Loh, kenapa jawabnya sama? Yes or no? Oh enggak, yes or no aja. Yes, 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 yes. Saya tadi melihat ada yang M, ada yang no. Siapa yang no? J, Bapak kenapa no? Ini maksudnya itu yang minimalis minoritas tahu ya. Kenapa Bapak menjawab no? Karena tiap murid itu kan memiliki minat dan kebutuhan yang berbeda. Oke, sudah. Begini, karena setiap siswa itu memiliki minat, kebutuhan dan pengalaman belajar yang berbeda. Jadi walaupun itu jauh dari jangkauan, misalkan kan jangkauan, kalau yang saya angkat jangkauan kesiapannya di sini kan diambil dari diagnostik awal. Maka jadi walaupun dia itu misalkan diagnostik awalnya jelek atau kurang, menurut saya dia juga pasti bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Oke, monggo Ibu di depannya mungkin yang menjawab yes, Ibu. Nah, oke. Jadi kita punya dua versi, satu yes, satu no. Terima kasih untuk saya menjawab yes karena tidak siswa itu tidak jauh dari apa yang jadi ada ini Bu, dikelompokkan. Jadi dikelompokkan yang lower dan upper. Jadi yang lower mungkin diberikan lebih dari yang upper tadi. Jadi lebih lebih dimudahkan. Jadi pemberian materinya lebih dimudahkan sehingga mereka merasa menguasai dan siap. Oke, betul. Bapak Ibu, soal nomor 1 ini jawabannya adalah yes. Kenapa tidak menunggu? Kata kunci pembelajaran diferensiasi, asesmen awal yang paling utama adalah ngecek kesiapannya. Kalau siswanya tidak siap belajar, jangan dipaksa Bapak Ibu. Seperti tadi, Bapak Ibu tadi masuk ke ruangan sini, saya perhatikan belum siap belajar. Apa yang harus dilakukan dulu? Bisa jadi asesmen awal, ada pertanyaan singkat. Bisa jadi brainstorming, bisa jadi ice breaking. Buatlah siswanya siap dulu. Jangan memaksa. Kita mending akrab ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu masuk, jangan dong belangan siap-siap ngumpul dulu. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jadi nomor 1. Sudah siap? Pertanyaan nomor 2. Clear ya Bapak Ibu, yang nomor 1. Yuk, nomor 2. Setiap kali. Yes or no? Silakan ya Kak. Yes, yes. Oh, saya dari belakang jadi nggak bisa lihat. No, no, Yes. yes, no, yes, no, yes. Nah, kenapa bisa 2 begini ya? Berarti Pak Ketua Mesin yang lebih hati lagi nih. Kenapa menjawab yes Pak? Karena di situ ada setiap kali proses pembelajaran, sedangkan ada itu tidak di setiap kali proses pembelajaran bisa dilakukan awal tahun pelajaran. Sebut. Jawaban Jawaban nomor 2 adalah no.
Jadi tolong dihapus sedikit bagian dua tulis ya. Bapak Ibu, asesmen awal seperti tadi saya bilang harus dilakukan, tetapi tidak harus di setiap kali proses pembelajaran. Nah, be careful ya. Oke, number 3. Yuk. Yes or no, silakan diangkat. Cuma 3 pilihan dulu, Bapak Ibu. Yes, yes, no, yes, yes, no. Nah, mulai kan ya? Yes, yes, no, yes, no. Ibu kenapa no? Caranya yang berbeda-beda. Lewat buku, bisa lewat video, atau lewat praktek. Oke, jadi Ibu tidak setuju bahwa materinya berbeda. Siapa yang menjawab yes, Ibu? Ya. Menurut saya, itu membantu siswa dalam mempelajari materi pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kesukaannya. Jadi kalau dia pemahamannya dari sukanya olahraga, misalkan ya Bu, dia sukanya sepak bola, ya dia diarahkan ke sepak bola. Terus itu, ini ya nanti. Jawabannya Bapak Ibu? Anak-anak, sekarang kita mempelajari materi sistem pencernaan. Bu, saya tidak suka sistem pencernaan, Bu. Baiklah, kamu sukanya apa? Saya sukanya pernapasan. Baik, kamu tinggal bernapas saja tanpa mencerna ya. Nggak usah repot, Bapak Ibu jadi guru. Betapa repotnya ya begitu sore jadi guru ya. Bapak Ibu di sini penjenengan dapat kesempatan mahasiswa PPK Praja. Pesan sponsor dari saya. Tolong kopengi mahasiswa PPK Praja. Dan konsep pembelajaran diferensiasi amanah dari saya tolong dibenahi. Kenapa? Tahun kemarin saya menjadi salah satu penilai dari kelulusan mahasiswa PPK Praja. Saya dalam waktu sehari menguji 30 mahasiswa. Di jatah oleh UM saya uji 2 hari, jadi 60 mahasiswa yang saya uji untuk menentukan mereka lulus tidaknya PPK Praja. Dan tahu berapa yang salah? 100% salah. Pembelajaran diferensiasi mereka terapkan secara salah, termasuk di sini. Apa mas yang dilakukan? Oh, saya Bu memberikan materi yang berbeda-beda. Saya tanya, saya nggak jadi guru? Saya sekali Bu. Terus masih mau jadi guru karena PPK Praja ini restricted ya Bapak Ibu. Hati-hati, di sini banyak. Di sekolah saya ada 52 mahasiswa. Dan saya di awal itu karena saya ingin membantu guru pamong saya agar tidak terjadi dualisme. Penjaringan aja yang sudah dapat IHTY semuanya aja juga masih dualisme. Apalagi mereka yang tidak dapat pembekalan. Bahkan mereka ini ada yang non LPTK kan. Jadi benar-benar dari ilmu murni. Jadi saya lihat Bapak Ibu ya, terutama yang ditunjuk oleh Pak Ketua menjadi pamong, tolong luruskan konsep mereka. Jadi diawali dari penjaringan harus punya konsep yang benar dulu. Sudah istighfar berapa kali? Berapa kali ya? Oh, jadi saya bilang ke Pak Ketua, saya bersyukur saya harus menampilkan materi ini. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Di beberapa sekolah yang saya dampingi, kebanyakan juga masih salah. Beberapa ini cara bagaimana seperti ini, saya guru ke banyak pihak. Jangan-jangan konsep saya yang salah. Kenapa? 60 mahasiswa yang saya uji semuanya salah. Jangan-jangan saya yang salah. Akhirnya saya guru ketika di kelas sekolah penggerak, saya tanya khusus mengenai diferensiasi, saya tanya ke BPPT, saya tanya ke fasil-fasil nasional. Alhamdulillah Bu Mas ini konsep Bu Mas ini sudah benar. Nah, makanya terus saya buat yes no seperti ini. Lanjut, Bapak. Ini dari tadi saya belajar banyak sekali yang berkomentar. Bedakan jadi saya belajar dulu gini. Yuk, yes or no? Silakan diangkat Bapak Ibu. Yes.
No. Ah, ya ada yang no. Yes, 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 yes. Putri kenapa yes? Saya bisa no. Oh bisa no, nggak boleh. Putri memilih yes atau no? Yes ya. Yes. Ya oke. Kenapa? Ya karena siswa itu punya apa ini gaya belajar yang berbeda-beda. Nah di diferensiasi ini kita bisa mengelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Meskipun sebenarnya di sini dalam diferensiasi ini kita mengenal konten, kemudian diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan produk. Tapi untuk yang berdasarkan gaya belajar ini masih perlu ditekankan. Jadi satu kelompok dibedakan. Nah, setelah tes diagnostik ya, diagnostik dinyatakan ini kinestetik. Oke, satu kelompok A dengan anak kinestetik. Yang ini auditory, yang ini visual. Oke, siapa yang jawab no? Kenapa Ibu? Kalau berkumpul dalam satu karakter yang sama, tidak akan terjadi pembelajaran yang maju. Mungkin dia akan stagnan atau jadi bukan hanya yang lainnya visual atau yang lain itu dengan harapan mereka saling sama-sama ada saling mengisi. Jawaban untuk soal ini Bapak Ibu, no. Kenapa no? Satu, tidak ada seorang anak yang pure murni dia kinestetik tok. Saya itu auditori, tidak ada ceritanya saya murni auditori. Tuh. Yang kedua, tergantung dari suasana hati, tergantung dari materi. Suatu ketika di materi sistem pernafasan saya lebih suka untuk praktek. Padahal saya auditori, tapi bisa jadi saya berubah gaya belajarnya, tergantung dari materi apa yang saya pelajari. Alasan ketiga, kalau Bapak Ibu membagi ini visual dengan visual tok, kinestetik dengan kinestetik tok, kita bilang katanya Ibu, semuanya akan terbatas. Saya dengan Pak Anwar punya pengalaman, mungkin Pak Seno juga punya pengalaman. Di SMK dulu ada anak kinestetik tok ya, anak-anak kelas olahraga. Kalau Bapak Ibu, ini full anak kinestetik, dikumpulkan jadi satu. Apa yang kami alami? Setiap kali mau masuk ke kelas itu, tapi bagus sih kebijakan kepala sekolah karena mendekatkan kami terhadap surga. Kenapa? Karena kami nyebut duluan sebelum masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Gitu. Makanya saya ingin sebut kebijakan kepala sekolah saya waktu itu terlupa. Anak kinestetik kumpul dengan kinestetik berubah perjalanan Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi? Dulunya telah 2 menit saja. Ini anak sudah bertengkar di sini Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan hal, dia bilangnya tertantang mau ngajar kelas ini. Saya sudah bilang jangan pakai kelas ini ya. Saya punya 1000 susu. Oke silakan. Kalau Bapak Ibu yang namanya LCD, dulunya sudah merancang. Saya punya 1000 susu. LCD dibuat mainan sama dia. Wah, jangan. Itu udah kinestetik. Kalau ini dikumpulkan sesama kinestetik, bukan salah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau aku dulu, Mas ini, kalau ini kinestetik ya misalkan ini ya, kinestetik kita kumpulkan. Nah, di proses itu kita sesuaikan dengan kinestetik mereka. Kemudian juga untuk kontennya, begitu. Bagaimana? Karena ketika kita pernah ya menjalankan itu kan ada apa ini kayak untuk masuk ke diferensiasi itu kan kita memerlukan tes yang terjadi. Oke, paham. Nah, di sini saya akan kupas ya, kenapa tidak boleh harus satu persatu. Apa
fungsinya kita hanya kayak gitu, apa fungsinya kita tahu yang ini estetik, bahkan menghabiskan dana untuk menguji ini kan ya, bakat minatnya anak-anak. Bapak Ibu, ketika kita tahu, oh ini kinestetik, ini visual, ini auditory, gabungkanlah jadi satu. Di dalam sebuah kelompok nanti akan ada yang dominan di situ. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika mereka mengerjakan proses pembelajaran, proyek yang dihasilkan pasrahkanlah kepada mereka. Nanti ya akan ada lanjutannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi yang ini jangan pernah dilakukan ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang mahasiswa PKB saya uji Bu, saya tanya, ini Bu, ini LKPD untuk visual, ini LKPD untuk auditory, ini LKPD. Jadi setiap saat dia membuat LKPD yang berbeda-beda Bapak Ibu. Betapa semuanya jadi guru. Terus kalau itu dilakukan Bapak Ibu, kapan lerene wong satwa itu ngomong workshop itu? Kapan nih di ngomong LKPD tidak macam itu? Aduh, jangan nyerah itu soal. Oke, yuk next. Nomor 5. Ini tadi sempat disinggung tuh sama ibu ini. Yuk, yes or no? Yes, no, yes, no. Nah ini Pak Leo kenapa yes? Ya, untuk anak pandai dan anak yang tidak pandai, tentunya itu kemampuannya berbeda. Kalau kita sama ratakan, itu nanti seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu akhirnya anak ini nilainya yang tidak pandai itu kita buat sama, itu nanti nilainya tidak akan bisa bagus. Padahal yang dihasilkan di pembelajaran kita ini adalah memaksimalkan kemampuan yang dia punya. Begitu. Sehingga untuk anak yang pandai kita beri soal yang lebih banyak atau lebih sulit begitu ya. Itu untuk memberikan tantangan mereka akan lebih berkembang kemampuannya. Sedangkan anak yang kurang pandai kalau kita beri soal yang soalnya yang sulit, itu malah kok uangnya terlalu ya, akhirnya malah membuat dia tidak merasa tidak mampu. Ibu kenapa ya? Oh no, oh ya kenapa ibu no? Ada yang ya? Terima kasih. Untuk anak, kalau ini kalau kita lihat soalnya yang pandai lebih banyak, yang kalau jumlah soal saya pikir itu kurang berpengaruh. Tetapi yang kita lihat adalah bobot soalnya. 10 soal apabila bobotnya di level yang sulit, 20 soal dengan bobot soal yang mudah, itu mungkin 20 soal boleh untuk anak-anak yang low, tapi 10 soal untuk anak-anak yang high. Mungkin itu hingga saya bisa menjawab dulu. Oke, jadi menurut Ibu soalnya sama dengan ini, dimolas kabeh. Tapi untuk yang anak low cukup C1 C2. Terus yang anak middle C3 C4. Lalu untuk yang anak high C5 C6. Kata? Berarti pada kata kuncinya Ibu membuat 3 soal yang berbeda dengan bobot yang berbeda-beda kan? Mungkin ya seperti itu kalau suatu soal itu bisa terdiri dari soal yang C1, C2 gitu, sampai C6. Anak-anak yang tingkatnya low, mungkin kita berikan soal yang tahapnya masih C1, C2. Nanti yang itu bisa sampai C4, baru yang itu C sampai C6. Berarti kan berbeda-beda ya? Soalnya sama, tapi jumlah soalnya sama, bobotnya yang berbeda. Soal yang nomor 9, anak ini berdiri di yang sekian, dan untuk anak yang nanti saya hanya sampai 2. Oke, gitu. Coba Bapak Ibu jawaban soal ini. No. Jangan pernah melakukan
melakukan ini Bapak Ibu? Apa fungsinya Bapak Ibu melakukan asesmen awal sehingga memetakan anak-anak, ini anak low, ini anak middle, ini anak high. Ini adalah bentuk pemakluman seorang guru terhadap kemampuan anak. Dan jangan menyorokkan diri dengan membuat bobot yang berbeda. Apa yang harus dilakukan? Berikan pemakluman dengan memberikan waktu lebih Bapak Ibu. Guru selalu bilang, soal kerjakan dalam waktu 1 jam pelajaran, selesai nggak selesai kumpulkan. Ini yang salah. Untuk anak high, soal 20 dalam waktu 1 jam selesai. Pak, saya sudah selesai. Apa yang harus diberikan pada anak high? Oke, Le, Do, ini kamu silakan pelajari tambahan. Mereka tidak akan mengganggu. Anak middle, dia akan start sampai dengan 1 jam pelajaran. Tapi anak low, ini nggak bisa 1 jam pelajaran. Karena penjaringan sudah punya data, Pak, saya kok belum selesai. Dicek, oh iya sih, dia anak low. Maka Bapak Ibu harus memaklumi. Oke dong, tak kasih waktu tambahan 10 menit ya, tapi dengan bobot yang sama, dengan jumlah yang sama. Kenapa juga tidak boleh dilakukan ini Bapak Ibu? Kalau ini dilakukan Bapak Ibu akan menyakiti secara psikis. Anak-anak lama-lama mereka akan paham. Oh ya kok ini selalu biasa 10, aku kok 15 yo, jadi kok 20. Dia akan lebih paham nantinya. Aku gak bisa. Ini yang menyakiti psikis. Jadi jangan pernah melakukan ini deh Bapak Ibu deh. Oke, lanjut. Ini dia Bapak Ibu kesimpulannya. Ini yang bukan ya. Jadi jangan pernah melakukan ini. Nah ini memberikan tanggungan yang sama, membagi kelompok pendampingan. Nah terus siswa di kelompok tertentu, memberikan soal jumlahnya lebih banyak. Ini juga jangan. Oh iya Bapak Ibu, sudah berapa salahnya? Oh Bapak ini dari 5 soal 3 salahnya. Gak apa-apa, itu yang saya katakan Bapak Ibu, masih banyak hal yang harus kita pelajari tentang pembelajaran diferensiasi. Padahal pembelajaran diferensiasi ini adalah ruh utama di kurikulum Merdeka. Mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa penjaringan harus melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi penjaringan harus merombak tadi yang salah-salah untuk membenahi konsepnya terlebih dahulu. Oke. Ini ada video, tapi saya skip saja ya, biar nanti saya berikan filenya saja, biar Bapak Ibu nanti bisa melihat. Ini kayaknya kalau saya Bapak sudah nonton video ini enggak? Ini IHT mestinya sudah diberikan ketika IHT. Lalu Bu, kan yang lalu bagaimana bulan Bu, kita harus tidak boleh baca buku, nanti jadi balon Bu. Nanti saya akan di-share. Nih, apa karakteristiknya? Kalau tadi saya tanya apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran diferensiasi, ada berapa diferensiasi Bapak Ibu? 3, apa saja? 1 proses, 2 produk, yang ketiga konten. Ini berdasarkan Kemendikbud itu ada 3. Satu ilmu yang saya dapatkan ketika saya uji pajak, ada 1 diferensiasi tambahan yaitu lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah ketika saya dapat ilmu itu kaget saya. Oh saya apa ya? Bahasa saya di sekolah penggerak itu hanya ada 3. Saya akhirnya tanya ke narasumber nasional Bapak Ibu, Pak, Bu, maaf saya sedang di PPD pajak, tapi kok ada ini ya? Akhirnya beliau mengatakan betul Bu Mas ini. Diferensiasi sebenarnya ada ratusan. Tetapi di Kemendikbud kita hanya dikenalkan 3 saja yang paling pokok. Kalau yang keempat itu lingkungan belajar juga betul. Jadi ada mazhabnya yang berbeda-beda. Nah ini Bapak Ibu, ini kebutuhan belajar menulis, jadi perlu bimbingan seperti ini. Nah ini yang harus diutamakan di dalam pembelajaran diferensiasi. Tadi yang saya bilang, kalau gurunya belum siap jangan dipaksakan. Gak pengen loro kabeh. Loronya siapa? Gurunya loro, gurunya loro. Gitu ya. Terus, nah ini Bapak Ibu, ini makanya file ini nanti saya berikan ke penjaringan. Mau dicek, ini contoh-contohnya Bapak Ibu untuk lingkungan belajar, contohnya ini. Jadi kalau misalnya ada siswa tadi, ini sama-sama sistem pencernaan. Untuk
terbiasa kinestetik, di tugas akhirnya dia pengennya saya mau praktek saja. Praktek bagaimana sih menguji makanan yang sehat. Untuk anak-anak yang tipe visual, bisa jadi dia membuat dalam bentuk Canva, membuat dalam bentuk video. Nah itu, jadi diferensiasinya di situ. Lalu untuk anak-anak yang murni audio, mungkin dia membuat podcast dan sebagainya ya. Nah otomatis ketika mereka melakukan proyek-proyek itu tadi, mereka akan mencari narasumber yang berbeda-beda. Oh, saya punya narasumber di rumah, tetangga saya ada nih yang ahli medis. Nah itu perbedaan di lingkungan belajar. Nah itu ya. Ini diferensiasi program, proses dan konten semuanya sudah saya rinci di sini Bapak Ibu. Ini pada kata kuncinya harus memenuhi kebutuhan murid dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini strategi-strateginya saja. Nanti silakan penjaringan cek. Nah ini pentingnya asesmen awal dan curhat inspirasi. Bapak Ibu, pertanyaan saya yes no singkat begini, ini bisa jadi contoh bentuk asesmen awal. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu ribet asesmen awal. Tidak usah yang namanya bentuk pertanyaan tertulis Bapak Ibu. Cukup tanya, nah kalian tadi sarapan? Sarapan dulu. Kenapa harus sarapan? Oh, mereka sarapan pusing dulu, nanti lemes. Itu asesmen awal Bapak Ibu. Oh, kalau sudah banyak yang menjawab benar, berarti murid saya sudah siap untuk belajar. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah pertanyaan tertulis. Ini contoh saja asesmen awal untuk mengetahui psikologi dan emosi siswa. Jadi kalau misalnya ini contoh ya, contoh kasus. Ketika guru ini menilai bahwa murid saya belum siap, apa yang Bapak Ibu? Jangan lanjut. Jadi identifikasinya dari asesmen awal sampai mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Ini saya siapkan juga, barangkali Bapak Ibu ada yang mau dalam bentuk tertulis, barangkali ada yang mau di kurikulum misalnya, harus ada aktivisi Bu. Oke, boleh gunakan format ini untuk mengecek asesmen awal siswa dan kesiapannya. Tapi kalau tidak, hanya untuk insidental saja, boleh 3 pertanyaan saja untuk bertanya yang ringan-ringan gitu. Nah ini untuk desainnya saja. Nah ini contoh-contoh, nanti Bapak Ibu silakan pelajari asesmen awal kognitif seperti ini. Ini seperti formatif tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Mesku. Saya skip saja yang ini. Itu juga saya skip, Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Oke. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah familiar gitu dengan Mentimeter, Google Form, apalagi sirkular dan refleksi. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri kembali. Silakan berdiri. Tapi berdirinya melingkar. Kalau tadi Bapak Ibu harus berpasangan, sekarang melingkar membentuk huruf O. Masing-masing silakan mengambil bola. Bapak Ibu setelah melingkar, tengah ini dikosongi ya. Jadi benar-benar membentuk O semuanya. O besar. Aku melingkar. Ini Pak, ada satu yang sambung. Iya, alhamdulillah. Sudah. Ini permainan ini saya beri saja menangkap isi hati. Isi hati siapa yang harus ditangkap? Isi hati murid. Jadi bola yang Bapak Ibu pegang itu anggaplah sebagai isi hati murid penjenengan masing-masing. Ada maju Bapak sebelah sini dengan Ibu. Nah, oke sudah. Oh belum dapat isi hatinya. Ini bola saya cek di Dubai.
Jangan boleh bergerak, tidak boleh beranjak dari situ. Lalu tangan kanan penjenengan silahkan melempar bola. Ya, bola itu adalah isi hati murid ya. Jadi silahkan lemparkan bola ke orang di sebelah kanan penjenengan. Jauh. Di saat yang sama penjenengan harus menangkap bola dari orang di sebelah kiri penjenengan. Tanpa tangan kiri. Jadi tangan kirinya tetap di belakang ya. Oke. Mau latihan? Mau latihan? Mau latihan ya? Oke, saya akan menghitung. Intinya lemparkan bola ke orang di sebelah kanan penjenengan, dan di saat yang sama penjenengan harus menangkap bola dari orang di sebelah kirinya. Ini kenapa sepuluh-sepuluhan nih? Kalau sepuluh-sepuluhan jenengan nggak akan bisa nangkap yang di sebelah kiri, jelas. Nggak boleh yang kiri ini dia. Kanan. Jadi mereka melempar dan menangkapnya hanya pakai yang kanan saja ya, yang kiri stay. Yo, saya hanya akan berhitung. Ini masih latihan ya. 1, 2. Konsentrasi mulai. 1, 2, 3. Dengarkan instruksi berikutnya. Bapak Ibu, saya berikan waktu pada penjenengan setengah menit saja. Silakan komunikasi dengan orang kanan dan kiri penjenengan. Bagaimana caranya agar tidak jatuh? Yuk, setengah menit dari sekarang. Sudah selesai komunikasinya? Setelah komunikasi harus tidak boleh ada yang jatuh. Konsentrasi. 1, 2, 3.
Karena sudah ada komunikasi. Jadi Bapak Ibu, manfaatkan permainan sederhana ini, petik hikmahnya. Bapak Ibu harus bisa menangkap isi hatinya anak-anak dengan penjaringan mengkomunikasikan. Nah, kita nanti akan belajar ini ya. Jadi kalian akan seperti ini. Maka percayalah ketika Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan siswa dengan baik, maka penjaringan akan menangkap diferensiasi dari anak-anak juga dengan baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dari sebuah workshop adalah sejauh mana penjaringan mengimplementasikannya. Akan menjadi move pro ketika workshop demi workshop yang dilaksanakan sekolah ataupun mendatangkan narasumber sehebat apapun, itu tidak akan ada efek kalau Bapak Ibu tidak menggunakannya dengan baik. Tangga ini sebenarnya bukan hanya satu atau maksimal 2 yang bisa digunakan orang ini. Ini resource-nya itu cuma ditumpuk saja. Ini pasti banget ini Bapak Ibu. Kalau saya pelatihan, saya paling cepat gitu, Pak boleh copy file, tapi file ini hanya menjadi koleksi saya di flash disk. Jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Implementasikanlah apa yang Bapak Ibu terima untuk menjadi sebuah aksi nyata. Nah, jadi itu. Lalu, nih, jika saat mengajar ternyata belum cara hasil maksimal, jangan salahkan mereka. Refleksi ketika di lesson tadi terutama, apakah benar cara kita ataukah masih ada yang harus kita benahi di situ. Nah ini kata-katanya, ini katanya ini kayaknya kasar banget. Sebuah kegilaan jika ada orang yang menginginkan masih melakukan hal yang sama berkali-kali, tapi dia menginginkan hasil yang berbeda. Nah itu, jadi jangan dilakukan. Nah ini Bapak Ibu, benar-benar merdeka kan? Merdeka. Apakah itu yang dimaui oleh Merdeka Belajar? Nah, Bapak Ibu yang bisa refleksi Indonesia Pendidikan, lahir dari saya, biarkanlah kita menjadi saksi terdahulu kita dalam kemerdekaan belajar serta keindahan ragam warnanya. Kita tidak usah meminta mereka untuk semuanya menjadi merah, semuanya menjadi hijau sesuai dengan kehendak kita. Termasuk juga jangan pernah lagi ada guru yang mengatakan, nah habis ini kalian kumpulkan buat produk berupa poster ya. No, jangan pernah ada yang seperti itu, karena itu akan membentengi mereka untuk hanya menghasilkan produk yang sama. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf jika ada guru. Sekarang saatnya saya, tadi ada yang mengatakan pada saya, oh ini pembelajaran diferensiasi itu yang baru pakai sebuah rumah angker gitu, saya kok gak bisa menjangkau ya, apa ya. Bapak Ibu sekarang saya akan memodelkan, saya yang akan menjadi gurunya, penjaringan menjadi muridnya, sekaligus penjaringan juga harus bisa mencari pembelajaran diferensiasi apa yang telah saya lakukan. Kalau ada salah, jadi mohon dimaafkan karena sudah siap ya. Jadi monggo setiap
Guru nanti akan dapat 3 lembar. Satu itu adalah modul ajar buatan saya, dan terus terang saja modul ajarnya sangat sederhana. Ya karena saya aja yang membuat ya, kalau Bapak Ibu membuat pasti perfecto. Lalu yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan instrumen penilaian modul ajar plus instrumen penilaian kegiatan pembelajaran. Kalau nanti SMP 24 mau menggunakan ini, silakan silakan. Itu yang kami gunakan di SMP 24. Terutama yang Bapak Ibu pegang adalah modul ajar ya. Jadi nanti setelah ini modul ajar ini akan Bapak Ibu gunakan ketika proses pembelajaran. Saya basicnya IPA sehingga mohon maaf itu materinya materi IPA, tetapi saya mencari yang bisa umum. Materinya tentang pencemaran lingkungan. Nah karena ini basic, jadi nanti ada beberapa yang saya skip ya Bapak Ibu ya. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke, sekarang saya akan action sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kayaknya ada yang nggak semangat ya? Yuk, ketua kelasnya mana nih ketua kelas? Jangan kamu tahu pernah lihat film Upin Ipin nak? Pernah. Si Echan kalau mempersiapkan diri bagaimana nak? Selamat berdiri. Echan bilangnya gimana tuh? Iya, tapi sebelum itu apa yang dilakukan Echan? Siap. Yang lain silakan ikuti instruksinya ke kelas ya. Bangun. Serangnya mana? Jangan sampai joget mana gitu. Ini ya. Satu, dua, tiga. Selamat siang. 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. Saya mulia duduk. Bapak Ibu, dulu ketika saya masih menjadi guru, saya selalu menerapkan salam Upin Ipin ini Bapak Ibu. Kenapa? Salam Upin Ipin ini meningkatkan motivasi. Coba bandingkan dengan Bapak Ibu kalau misalnya masuk ke kelas apalagi jam siang begini ya. Beri salam. Kita yang jadi guru nggak enak rasanya. Ulangi lagi. Saya bilang begini ke anak-anak ini. Nah, kalian melihat di situ, yang kamu lihat hanya wajahnya Bu Mastini. Tapi bayangkan bagaimana penderitaannya Bu Mastini, nah, ketika melihat 34 siswa dengan wajah ditekuk semuanya. Itu. Jadi akhirnya setiap kali saya ngajar pakai salam cara Upin Ipin. Coba besok dipakai ya Bapak Ibu ya. Itu tidak termasuk di sini ya. Oke, anak-anak sudah semangat semuanya. Sekarang Ibu pengen kalian cek di sekeliling kalian. Apakah ada sampah?
tadi? Capek. Lebih suka belajar yang sekarang atau di tempat yang tadi? Oke. Nah, pelajaran kita hari ini juga masih ada kaitannya dengan sampah yang barusan kalian buang. Kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Sekarang bukan sini punya gambar ini. Perhatikan ini. Oh, ini capaian pembelajarannya. Dari ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Mengenali lingkungan ini? Loh. Di tempat sampah, Bu. Tempat sampah. Apa yang kalian lihat dari sini, dari gambar-gambar ini? Tidak sesuai dengan fungsinya. Tidak sesuai fungsinya, kenapa? Tidak ditutup. Tutupnya? Oke. Apa lagi? Tidak ada pemisahan. Yang basah dan yang kering. Tidak disiram. Oke. Nah, oke. Memori ya Bapak Ibu ya. Jadi dari gambar ilustrasi kita itu video, kita itu gambar yang namanya proses pembelajaran harus berdasarkan fakta. Dan ini adalah gambar di SMP 24. Kapan Mas ini ngambilnya? Rahasia. Oke. Nah, sekarang kalian anggaplah penjaringan sudah saya bentuk kelompok. Bapak Ibu dalam sebuah kelompok, ini hasil dari ilmu lesson tadi ya. Satu kelompok 4 orang. Itu yang optimal. Maksimal 5. Kalau dengan sangat terpaksa 6. Tapi jangan usahakan jangan 6. Kenapa? Lebih dari 5 akan menjadi pengganggu untuk ya. Oke, sekarang dan dalam sebuah kelompok itu harus heterogen. Ada anak low, middle, dan high. Termasuk ada kinestetik, audio dan visual ya. Oke, sekarang anggaplah Bapak Ibu ini sudah terbentuk menjadi kelompok-kelompok. Monggo Bapak Ibu silakan berkelompok 5 orang 5 orang. Wah, kita makan. Yo, langsung. Sudah ada kelompoknya? Ah. Silakan dua-duanya membuat lingkaran dengan kelompok karena setelah ini kalian harus berdiskusi. Sudah? Oke. Nah, perhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian sebagai anak-anak yang hebat harus menemukan solusi bagaimana mengatasi permasalahan sampah dan pencemaran yang ada di lingkungan SMP 24 kita tercinta. Nah, untuk itu Bu Marsini sudah menyediakan beberapa sumber yang bisa menjadi rujukan kalian. Bisa jadi sumber ide kalian. Silakan dibuka di modul ajar halaman kedua. Ada 6 di situ, ada 6 link. 2 dan ketiga kayaknya ya. Ya, kalau saya nyetaknya soal ya ini karena diperkecil. Ya, dan silakan kalian masing-masing kelompok berdiskusi mau melihat video yang mana. Pada akhirnya kalian nanti setelah berdiskusi harus menentukan mau mengatasi masalah sampah di SMP 24 itu menjadi produk apa. Jadi sekali lagi yang harus kalian lakukan, silahkan cek video sebagai contoh inovasi. Lalu kalian harus mengemukakan mencari solusi masing-masing kelompok. Silakan cari solusinya masing-masing. Paham nak? Oke, silakan dilakukan. Waktu benar ini berikan 10 menit dari sekarang.
Oke, semua kelompok sudah ngetik video. Nah sekarang silakan kalian tentukan mau membuat proyek solutif apa. Nah rancangannya silakan digambar di papan ya. Kelompok kalian mau membuat proyek apa, rancangannya seperti apa, ide pokoknya silakan ditulis ataupun digambar di papan kecil-kecil ya. Terserah semua kalian kelompok ya, nanti mau jadi kelompok apa.
Lele yo. Lele apa? Kita jalan-jalan. Oke, kelihatannya semua kelompok sudah punya konsep. Oke. Oke, Bapak Ibu, memori, tapi jangan hapus ya, jangan hapus. Bapak Ibu, project pembelajaran yang saya terapkan ini adalah PJBL, Project Based Learning. Jadi, karena PJBL maka otomatis akan ada project yang dilakukan. Bapak Ibu, untuk PJBL akan sangat aneh kalau bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. PJBL ini tidak akan selesai, dia akan berkelanjutan dan proyek yang akan dirancang ini harus dilakukan di luar jam. Kata kunci untuk PJBL adalah adanya kesepakatan. Nih, kesepakatan dengan siswanya. Jadi contoh, apa yang akan kalian lakukan nak untuk membuat proyek ini? Kali pertama kerja kelompok, oke, apa lagi? Diskusi, perencanaan. Apa yang harus dilakukan kalau sudah mau merancang proyeknya? Oke, schedule. Bukan sih. Ini kalau proposal kan mau membuat ya, actionnya itu harus apa yang harus dilakukan pertama? Persiapannya apa yang harus di? Alat dan bahan. Oke, alat dan bahan ini kita punya waktu pertemuan depan. Jadi kita hanya punya waktu 1 minggu nih Nas ya. 1 minggu depan kalian harus sudah presentasi. Jadi mengumpulkan alat dan bahan harus di luar jam. Butuh berapa hari nak? 2 hari? 1 bulan. 1 minggu sudah presentasi. Pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya sudah jauh banyaknya. 1 hari cukup nggak ya? Cukup ya. Nah Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, untuk PJBL inilah yang menjadi kata kuncinya. Jadi tawarkan kepada anak-anak. Apa nak langkahnya? Oh, mengumpulkan alat dan bahan tuh 2 hari. 1 hari gimana nak? Kalau sudah disepakati dengan anak-anak, cukup ya 1 hari. Cukup Bu, tulis di papan Bapak Ibu atau di layar. Sehingga mereka masing-masing punya kontrol. Apa yang dilakukan penjaringan? Penjaringan Dewan PA Group tinggal mengingatkan. Hari pertama, sudahkah alat dan bahan kalian kumpulkan? Itu sintaks PJBL yang benar Bapak Ibu. Berikut sampai dengan proyeknya selesai. Jadi begitu sudah mau, nah besok jangan lupa ya pelajaran IPA proyeknya harus sudah dibawa. Bapak Ibu, ini anggaplah proyeknya sudah selesai. Jadi ini saya anggap pertemuan minggu depannya. Ya, saya masuk penjaringan semua sudah punya proyek, walaupun ini masih draft ya. Anak-anak, kalian masing-masing kelompok sudah diberikan membawa proyek yang luar biasa. Di kelompok sana ini keren. Kalian nanti akan belajar banyak dari teman-temannya. Ibu akan menerapkan 2T. Apa itu? Jadi nanti tunjuklah 2 orang dari anggota kelompok kalian yang kalian anggap paling menguasai terhadap proyek. 2 orang ini akan menjadi tuan rumah. Yang lainnya silahkan menjadi tamu. Nah, jadi tamu apa fungsinya? Tamu silahkan nanti keliling. Kalian harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari kelompok-kelompok yang lain. Tentu saja tamu silahkan keliling dengan membawa papan. Catat ilmunya. Kalau sudah selesai, nanti ibu katakan sudah stop, maka tamu harus kembali lagi ke kelompok awalnya. Nah, tuan rumah ini kan nggak kemana-mana. Tuan rumah bertugas menjawab pertanyaan para tamu. Tuan rumah nanti akan dapat ilmu dari kalian yang bertindak sebagai tamu. Paham ya aturannya? Oke, ini ibu katakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Kelompok 1 ketika
Nomor 1 ada tamunya. Gak menarik, gak menarik. Apa itu? Rumah saya benar, rumah saya benar. Oke, sahabat Bapak Ibu bermemori. Oke, tuan rumah juga dapat menunjuk tambahan dari kelompok yang menjadi Bapak Ibu. Ini TKCS Tuntre ini adalah kooperatif learning yang disebutkan oleh Slavin. Kalau dalam bahasa yang lain ini adalah window shopping. Usahakan Bapak Ibu merombak sistem Bapak Ibu diskusi dengan cara klasikal, satu kelompok di depan, yang lain mendengarkan. Karena akan banyak yang pasif. Dengan cara seperti ini, tadi siapa yang pasif? Semuanya pasti punya peran. Kecuali yang satu. Tadi ada pertanyaan, Bu, gimana kalau ketika melancarkan window shopping ternyata ada konsep yang salah? Tugas guru adalah membetulkan konsep ketika keliling. Jadi ketika anak-anak tadi window shopping begini, Bapak Ibu, kita selaku guru tidak boleh diam. Kita mendengarkan penjelasan mereka. Ketika ada salah konsep di situ, betulkanlah di kelompok itu. Kalau tidak ada salah konsep, biarkan mereka mengalir. Karena karena memang nggak payu loh jelas deh. Oke, Ibu apresiasi nih. Ada kelompok yang bisa menemukan mesin pemilah sampah. Di dalamnya itu ada, kelihatannya ada tulisan sampah plastik P5 silakan masuk ke sini. Saya acungin jempol itu. Luar biasa, silakan dikembangkannya. Semoga kalian jadi presiden. Oke.
Mesin sampah. Mengolah sampah. Banyak kan manfaat yang kalian terima? Pernah nggak pelajaran kita? Pelajaran kita kali ini berikan tanda cinta untuk Bu Martini. Oke, minggu depan kita akan mempelajari materi berikutnya yaitu tentang sistem pencernaan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saya mau tanya dari pemodelan saya yang sangat singkat, skip. Pembelajaran diferensiasi apa yang muncul? Proses. Dari apa? Munculnya konten yang banyak ini? Kontennya banyak ya. Banyak dilihat videonya. Oke, apa lagi? Diferensiasi apa lagi? Apa lagi diferensiasinya? Belajar. Hanya dengan satu penjajaran keempat-empatnya sudah muncul. Susah kan? Tapi yang selama ini ada di benak kita, diferensiasi itu jadi model memilih tidak melaksanakan. Oke, jadi Bapak Ibu, apakah harus muncul setiap pembelajaran itu keempat-empatnya? No, cukup satu saja Bapak Ibu. Oh, oke Bu Martini, saya mau menerapkan anak-anak biar membuat. Kalian bisa membuat poster, kalian membuat kanva, membuat puisi dan sebagainya. Nah, itu berarti diferensiasi produk. Silahkan Bapak Ibu, tentukan minimal satu saja pembelajaran diferensiasinya, minimal satu materi, satu tema itu juga satu. Begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, seharian ini saya mendampingi penjaringan. Kalau misalnya ada materi, ada ucapan saya yang salah, apa yang saya sampaikan salah, maka kesalahan itu berasal dari Martini pribadi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang benar yang saya sampaikan, sesungguhnya yang benar itu berasal dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu rasanya mulai jam 8 tadi sekarang banyak ibu terus ya. Ibu kan kesel lagi dia. Alhamdulillah. Setidaknya workshop on weekend ini benar-benar semarak, gak terasa satu. Ya moga-moga semangat ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Nih, Bapak Ibu, di super tim ada refleksi ini. Kalau yang teman-teman P28 saya kirim ke Bu. Mohon di-share, mohon diisi. Ya, refleksi itu perlu untuk evaluasi, ya, untuk evaluasi kita, untuk perbaikan, sehingga nanti ke depan workshopnya bukan sekedar satu arah, tetapi ini workshop ini berpusat pada guru, berpusat pada peserta. Ya, ini benar-benar mencerminkan itu. Namun sebelum dilanjutkan ini perlu ada testimoni. Testimoni pertama dari teman-teman SMP 28 saya minta untuk ke depan semuanya. Karena di sini ada pembahasan, ada workshop. Nanti Pak ini kan kalau di rekam ya, testimoni ini wujud bahwa apakah ini ada sesuatu yang tidak ke depan tiga-tiganya. Nanti bisa tadi 5 tinggal 3 ya. Alhamdulillah. Nah, itu nanti dia terima kasih atas kehadirannya mengikuti pembahasan dan workshop di SMP 24. Kami minta pendapat, minta testimoni apa yang panjenengan dapat, apa yang panjenengan rasakan mengikuti mulai perlahan ya. Berbuat 15. Monggo nanti kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMP 28.
Ini saya ini guru IPA, kuliah saya belajar dari bahasa Inggris, kemudian PSI, mantan pendidikan juga dulu. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh diundang di sini. Ini waktu ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak luar biasa. Di awal kita sepertinya bermain-main, ternyata dari pertanyaan itu kita mendapatkan banyak hal yang mana ini dibutuhkan kita apalagi di kurikulum ini. Kemudian yang kedua, diferensiasi memang seperti yang disampaikan Bu Mas ini, kalau di sekolah ini masih sekolah sekolah yang mampu bukan guru sekolah penggerak ya, jadi kita hanya sekedar untuk diferensiasi. Nah, yang saya pikirkan ketika awal ada diferensiasi, saya pernah mencoba karena kita kan juga ingin ya di awal itu tahun berapa ya di awal itu mencoba kok sulit sekali ya gitu. Berarti mulai kalau saya tadi ditanyakan ke Bu Mas ini dan jawab saya tadi yes tentang gaya belajar. Jadi saya padukan gaya belajar itu bagaimana mengajar dari untuk ya dari itu ke prosesnya bagaimana, ke kontennya bagaimana, sampai produknya kita harus menyesuaikan. Itu memenuhi bagus sekali ya. Jadi saya sekali bikin berharap ya akhirnya ditinggalkan. Itu nah karena berharap itu awal-awal begini, di awal usia saya tinggalkan, kemudian berikutnya ini ya kita tambahkan ya. Oh ternyata juga bisa begini ya. Nah ya pastinya harus ada persiapan. Kita mencoba Bismillah. Dan ini Bapak Ibu teman-teman dari SMP 4 atau bersyukur menjadi sekolah enggak. Selamat alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama belajar. Yang tadinya saya betul-betul tidak tahu memang di sekolah kita belum ya Pak ya, belum berjalannya, namun masih belajar sedikit-sedikit. Namun dengan adanya hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua atas undangannya dan Bu Mas ini sebagai panitia acaranya atau sebelumnya. Di sini saya menjadi tahu lebih banyak. Itu aja. Mungkin pertanyaan berikutnya terkait dengan pembahasan yang kita lakukan di sekolah sederhana. Apa yang menjadi rasakan sekaligus apa harapan ke depan? Pembahasan kalau saya lihat di sini pembahasannya mungkin kami dari SMP 28 mungkin perlu juga bermain masalah. Karena aja saya ini kemarin pembahasan ini memberhentikan temannya nggak bisa. Ya, saya karena mungkin saya sudah apa ya, yang muda ya mungkin perlu ya. Saya ikuti dari belakang aja, ternyata ada peluang, kok ada yang nggak mau, saya mau aja. Nah, untuk pembahasan kedepannya itu tadi perlu diundang lagi kalau ada mungkin sekolah-sekolah yang lain yang mungkin belum ada kesempatan untuk belajar di sini mungkin perlu supaya dalam apa ini nanti kita jadi itu bisa aplikasi dan lebih luas ilmu yang bisa kita terapkan ke sekolah-sekolah. Terima kasih Bu. Pak Wahyu mana Pak Wahyu? Ya. Mohon maaf kami tidak bisa beri kenang-kenangan, tapi ada satu simbol untuk sekolah ya. Nah ini produk asli SMP 24 yang nggak ada di toko ya. Ya sebenarnya kita yang ngasih hadiah ya. Ini kenang-kenangan. Iya. Ya. Kenang-kenangan. Ya, ini payung SMP 24 kali hari. Ini payung
menelusurinya dapat melindungi kita dari kalau kita gangguan. Sehingga implementasi kurikulum merdeka ini benar-benar berjalan lancar. Ini saya kasih untuk sekolah ya. Karena ada sekolah. Insya Allah depan yang pesertanya kan. Karena ini memang mendadak. Dia mohon diterima. Teman-teman yang sampai jualan nah, kemudian ini kita nggak perlu testimoni dari teman-teman peserta dari yang coba. Yang satu perwakilan dari milenial, perwakilan itu. Yang satu lagi perwakilan dari yang pernah milenial. Mungkin belum ini, yang milenial, pernah milenial, tapi tidak ada yang kolonial, tidak ada yang pernah milenial. Nah ini kebetulan mewakili peserta baik yang milenial dan pernah milenial. Testimoni pendapat workshop hari ini kebetulan panjenengan mereka sudah ngisi di form ya. Artinya apa yang panjenengan rasakan, apa yang panjenengan dapatkan, apa manfaat apa yang didapat hari ini, bagaimana harapan ke depan. Monggo, mungkin yang mana dulu? Yang senior. Terima kasih kesempatan pada yang pernah milenial. Mau mengatakan saya kan sebenarnya. Saya kurang 9 bulan pensiun. Ini sebenarnya belia, tapi saya mewakili. Terima kasih banyak. Ini materi ini betul-betul tidak membosankan. Wah, luar biasa. Jadi saya dapat banyak hal baru, terutama dari pemateri Mas ini tadi yang tadinya ya saya baca berkali-kali itu nggak paham. Sekarang dijelaskan beserta apa permainan-permainan. Jadinya apa sampai betul-betul mengerti dan memahami. Sehingga insya Allah akan melaksanakan apa yang kita latihkan ini tadi di dalam kelas. Jadi walaupun saya mantan milenial akan berusaha mencoba hal-hal baru di kelas nantinya. Walaupun kurang 9 bulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bumbunya. Jadi memang hari ini kemasan workshopnya sangat menyenangkan sekali. Jadi memang waktu yang mungkin terasa lama itu tidak terasa. Jadi sangat singkat karena kita lebih banyak dirinya, kita lebih banyak actionnya daripada kita hanya mendengarkan dan hanya mendengarkan sedikit membosankan ya Bapak Ibu, tapi kita tidak. Jadi kita banyak dirinya, kita banyak mengerjakan sesuatu, jadi lebih semangat begitu. Dan memang akhirnya nanti harapannya juga bisa kita praktekkan. Yang terlebih saya jadi nanti bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu. Jadi nanti terima kasih juga atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Jadi semoga berkah untuk panjenengan. Terima kasih. Kalau saya sampaikan bahwa waktu mulai jam 8 sampai 2.15, berarti kan sebenarnya itu kan hadiah jam belajar ya anak-anak ya. Kalau seandainya Bapak Ibu guru bisa memperlakukan siswa seperti itu, kira-kira yang dirasakan siswa kan sama. Dia tidak merasa bosan dan memang ya perlu ilmu, perlu latihan, perlu bersama untuk menuju seperti Bu Mas ini nggak bisa instan. Perlu waktu. Makanya hari ini kita belajar dan belajar seperti tadi. Kadang-kadang kita ilmunya banyak tapi tumpuk saja nggak pernah dipraktekkan. Seperti tangga tadi. Buahnya banyak tapi nggak pernah diuji. Makanya secara bertahap, secara pelan-pelan, monggo saya mengajak kita sudah punya kombel. Kombel ini nanti di dalam kopra dan kebes, ayo dicobakan. Dan memang kolaborasi bersama. Dan ini juga perlu bukan sekedar testimoni, mungkin saran masukan kritik dari pemateri.
ngomong. Loh iya, kan sebagai materi kan perlu berikan tanggapan, saran dan lain-lain harapan. Bapak Ibu, apakah seperti ini perlu dilakukan lagi? Loh, ya kan? Berarti ini perlu bagi Pak. Bapak masih ini direkam masih. Kepada Bapak Ibu, saya pengennya masukan dari penjelasan refleksi untuk saya. Apa yang harus saya perbaiki? Yang jelas saya harapan perusahaan saya adalah jangan berhenti sampai di sini. Jadilah agen perubahan. Bapak Ibu terutama manfaatkan untuk siswanya. Sekecil apapun ilmu yang penjenengan dapatkan, kalau diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran, sehingga ilmu dari saya dapatnya ilmu dari mana, penjenengan juga nanti mengimplementasikannya akan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita untuk meraih cita dan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita juga akan menjadi katanya guru itu adalah orang yang nomor 2 ya masuk surga ya. Karena yang pertama tahu Bapak Ibu siapa? Sipir yang jalan-jalan tuh. Nah karena lebih banyak satu gerbong satu penumpang istighfar semua, mengingatkan semua, dan kemudian adalah guru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dari jalan tersendiri. Sehingga Bapak Ibu bisa masuk surga karena ilmunya, tetapi guru juga bisa masuk neraka karena ilmunya. Karena apapun yang kita lakukan itu akan menjadi seperti reaksi bisi, Bapak Ibu. Kenapa atau Hiroshima itu bisa meledak dengan dasarnya? Karena mereka bisi, dia akan menyebar. Sama seperti ilmu pendidikan, ketika kebenaran yang pendidikan sampaikan, maka kebenaran itu akan berlanjut ke seterusnya. Nah itu yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi refleksi kita tidak pernah lelah untuk belajar dan belajar. Jadi dari saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersama teman-teman SMP Jawa yang luar biasa. Oke, terima kasih saya setelah terima kasih. Mohon maaf kalau kami memaksa. Karena hari Sabtu ini rencananya beliau waktunya mengunjungi Ananda yang di pondok. Makanya beberapa waktu yang lalu saya booking untuk di sini. Alhamdulillah bersedia. Alhamdulillah juga ternyata yang disampaikan beliau sambung membuat pencerahan, insya Allah jadi majelis yang barokah meskipun di weekend. Yang mula-mula mohon maaf yang tadi blunder dan lain-lain, insya sekarang jadi barokah, jadi ilmu, jadi amal yang baik kalau kita terapkan. Dan mohon maaf ini juga kenang-kenangan di mas ini. Nah, kalau ini gambarnya apa? Saya bukan datang. Nah, ini kenang-kenangan. Ini kayunya sampai berapa? Moga-moga bisa melindungi Bu Mastini dalam berkiprah ke depan jauh lebih baik. Ya, mohon diterima. Sudah saya terima. Dan mohon dipakai kemudian. Siap. Itu saja Bapak Ibu. Semoga Allah mengganti dengan yang jauh lebih baik. Amin. Habis ini kita menentukan kemudian foto bersama ya, Bapak Ibu. Fotonya di tempat sana, saya nanti punya kenangan. Dan sebelum diakhiri sebagai sekolah aktivitas nasional untuk semua. Kalau rupiah bakal belum diambil, nanti mohon bantuan ya, sampah-sampah dan lain-lain kita secara mandiri untuk dibersihkan biar kelas ini selesai segala secara tuntas. Itu saja Bapak Ibu, selanjutnya monggo teman-teman panitia